banyak penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, tafsir bil ayat, tafsir dengan ayatnya. Tadi adalah surah An-Nur ayat 35. Penjelasannya di 36 dan kemudian 37. Ini penjelasan bagaimana cara cahaya Allah itu bekerja buat saudara-saudara semua. Kalau saudara tidak mengikuti ayat 36 dan 37, cahaya itu dipastikan tidak akan ada buat saudara-saudara semua. Kalaupun ada, cahaya itu cahaya palsu. Contoh, saudara bingung, kerja apa nih saya? Saya pengen kerja. Sebenarnya bolehlah itu dibilang sebagai zulumatud dunia, sebagai gelapnya dunia, betul? Orang kebingungan kalau nggak ada kerjaan, mau makan apa dan segala macam, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian dia dapat pekerjaan. Tapi kita lihat bagaimana pekerjaannya itu adalah cahaya palsu buat dia. Rupanya dia bekerja, tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Betul? Dan bagaimana kemudian Allah bekerja terhadap orang-orang tua kita di zaman dulu. Uang dagangannya cuma 10 butir kelapa. Dan naik sepeda. Berbelas-belas kilometer pergi dan pulang. Dari mulai sebelum subuh, sebelum malam melaksanakan salat subuh, dia tahajud dulu, baru kemudian jalan. Cuma 10 butir kelapa di atas dia punya sepeda. Dijual di pasar. Kelihatannya nggak mungkin bisa memenuhi 12 anaknya atau malah 16 anaknya. Tapi apa yang kita saksikan, anak-anaknya cukup tuh. Bahkan menjelang akhir hayatnya, anak-anaknya satu-satu dirumahin, udah beres. Kalau kata orang Betawi, dipernahin satu-satu. Lalu kita lihat bagaimana hidup sekarang kita pasangan muda di zaman sekarang ini. Goya gaji gede, biaya rumah nggak beli, tinggal nempati. Apa yang terjadi? Anak juga cuma 2. Allahu Akbar, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak bisa memenuhi keperluan kita. Kita tidak bisa memenuhi apa yang menjadi hajat kita. Bisa jadi diantaranya adalah hidup kita tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang berusaha, malah akhirnya menjadi berhutang. Dan punya banyak hutang, punya banyak masalah. Bisa jadi Allah tidak memberikan cahaya di pekerjaannya. Banyak orang-orang yang berkarir luar biasa. Dia nomor satukan itu kantornya, dia nomor satukan itu pimpinannya. Tapi apa yang terjadi? Karirnya pun tidak bercahaya. Ya belasan tahun, puluhan tahun ya gitu aja gitu. Ustaz, itu kan persoalan dunia. Ya terserah. Tapi wujud akhirat, jelmaannya juga ada di dunia. Apa Allah katakan misalkan di surah An-Nur di ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yulkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah izinkan kita menyebut namanya, mengagungkan namanya. Allah izinkan kita bertasbih kepadanya. Look, lihat pagi tadi saudara-saudara, ada tasbihnya tidak? Pagi tadi. Secara kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi-pagi saudara bertasbih kepada Allah. Sedangkan tasbih disebut di dalam ayat ini. Satu ayat setelah surah An-Nur bicara tentang cahayanya. Ternyata tadi pagi kita tidak bertasbih. Betul? Lewat Pak, lewat. Jujur saja. Makanya saya pagi-pagi itu langsung tancap gas. Langsung tancap gas. Pagi-pagi udah 100 tasbih. Pagi-pagi 100 tasbih. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. 100 kali. Disebut oleh Allah di sini. Apa Allah katakan? Fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fi
ismu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalam rumah tangga kita tidak bercahaya. Kenapa? Tidak disebut nama Allah di dalam rumah tangga kita itu. Suami istri nggak ada ngajinya, nggak ada sholat berjamaah barengnya, nggak ada qiyamul lailnya, nggak ada duhanya. Allah cabut kemudian cahaya dari situ. Maka Allah mengatakan lewatnya, rumah yang tidak diberikan cahaya oleh Allah itu siapa? Rumah yang salah satunya adalah yang tidak dibacakan Quran di sana. Dia bagaikan kuburan yang gelap.